Alah, dibilang kita koreksi malah Gantian ngomongnya dong. firman Tuhan. Bang Menjadi Faruq ini bisa diskusi pedoman. nggak Desi? Bang Faruq? Menjadi Iya, pedoman, gantian dong Bang petunjuk. Ben. Kan lu tanya, gue tanya lagi boleh kan? Lu tanya definisi, gue tanya tujuan boleh Kali nggak? dia Gua nggak nanya kitab tujuan. suci. Lah iya, Ya, gue nanya ya. balik. Masa lu Jawab belum nanya? aja, kitab suci, Pi. Gua nggak Kitab nanya. suci Siapa gua orang gua belum nanya pedoman, apa-apa. petunjuk. Tadi kan lu nanya definisi, betul? Oleh siapa? Oleh Itu ustadznya. temanya, bro. Temanya Oleh definisi kiainya. kitab suci. Oleh Penghujat. Gitu. Temanya itu definisi kitab suci. Nah, yang disebut definisi kitab suci orang itu apa? mana lebih Kita ambil bagus? dari KBBI. Pertanyaan saya. Menurut Pipi, KBBI, pipi, kitab pipi, suci itu pipi, adalah pipi, wahyu Tuhan pipi. yang dibukukan. Tujuan kitab suci sebagai pedoman, petunjuk. Misalnya nih kita beli mobil tuh ada buku petunjuknya. Bagaimana kita mengoperasikan mobil itu. Itulah petunjuk. Kitab suci adalah petunjuk kita bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita patuh taat kepada pencipta Tuhan kita itu. Tujuannya ada kitab suci itu diberikan kepada utusannya supaya kita manusia ini ada tuntunan hidup. Sama seperti kita beli mobil, ada buku petunjuknya. Kau harus ikuti pengoperasional cara mengoperasikan mobil itu lewat buku petunjuk itu. Jangan sampai harus kau injak rem, gas kau tancap. Itulah guna kitab suci sebagai pedoman, buku petunjuk supaya kita hidup ini benar. Lanjut. Oke, sekarang gue yang nanya ya. Mending gini Bang aja ya. diskusinya, Bang Ben. Ini si Pipi ini sudah terlalu lama di diskusi ini. Sudah terlalu lama dia diskusi sama teman Islam ini. Nggak apa-apa Bang Faruq, nggak apa-apa. Kan ini mumpung banyak yang nonton, jadi saya mau kasih tahu sama penonton bahwa banyak sekali di Bible itu ayat-ayat palsu gitu loh. Nggak apa-apa. Makanya saya minta kitab suci, bukan ketuhanan. Dia menyembah sendal jepit, saya nggak peduli. Oke ya. Ini Pi. Matius 6:13. Oke, apa katanya di sini? Baca dong. Lu juga buka. Ya, di Alkitab Sabda, Matius 6:13. Apa katanya di sini? Ayat ini bukan teks asli, tetapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Masa kitab suci begitu? Kitab suci itu harusnya firman Tuhan. Ini kamu baca nih. Apa nih? Ini bukan teks asli, tetapi disisipkan. Loh, kitab suci kok disisipkan? Yang nyisipkan siapa? Yang nyisipkan adalah dari peribadatan Kristen. Ini bukan firman Tuhan kalau gitu. Ya, jadi Matius 16:13 ini adalah tidak asli apa katanya? Kalau tidak asli, kata ganti tidak asli apa? Buka mute Pi, jangan pura-pura bodoh. Iya, nanti lu ngomong. Nanti Ya gua udah, jawab. Tadi tidak kan gua asli ngomong, itu artinya palsu. Oke, jawab sekarang. Dari mana dapatnya sumber ini? Silahkan. Jangan modal congor ya, pakai data ya. Pakai data, Iya, pakai oke, data. gua nggak Jangan mau modal congor. congor. Pakai data. Oke. Kalau kita buka Matius 6 ayat 13. Ya, kalau kita buka Matius 6 ayat 13. Ya, itu kan data di Alkitab. Kenapa ada tanda apa sih namanya? Tanda kurung nih kata kau tadi kan. Kan saya sudah katakan Beni dari kemarin. Ya. Untuk mempertegas ayat itu apakah itu salah? Tidak. Karena tujuan kitab suci adalah memperkuat iman manusia menuju surga. Memperkuat iman Asumsi manusia. itu namanya, itu bukan menghadapi- jawaban. Kalau ketika gua menunjukkan gantian dong, data gua itu ngomong tidak bagus, asli, siapa? lo buktikan tidak aslinya yang mana, yang aslinya yang mana. Itu bukan, itu asumsi lo sendiri. Masa untuk menambah keimanan seseorang harus ditambah-tambahin seenak jidat lo aja, gimana sih lo ini ah? Diskusi yang baik dong, Ngapa? biar penonton di bawah cerdas. Gini Ben, yang ngomong nggak asli kan kau. Loh Betul. kok kau Ada nggak orang gua tadi tanya ke terbukti lu? tulis Bang Faruq yang ngomong tidak asli saya atau Bible?
Iya maksudnya gini. Kalau ada Apalagi, kalau kan maksudnya mengatakan apalagi? tidak asli, Bolehkah sebentar. tulisan tangan manusia itu dimasukkan ke dalam kitab suci? Hasil pemikiran manusia itu boleh nggak dimasukin kitab suci? Itu bukan firman Tuhan namanya. Dengan dalil untuk memperkuat iman. Apa yang diperkuat? Orang Bibelnya diacak-acak. Apa yang mau kau perkuat di situ? Masih berani kau datang besok? Lah enggak, gue tetap lawan lu Ben. Nih, gue jawab ya. Lu Apa yang lu ngomong, mau gua diam, jawab kan? apa? Gantian Gue dong. minta data, Ya, datanya gantian keluarin. Lu open cam, datanya keluarin. Ya, Bukan gantian asumsi, dong, itu gantian. asumsi lu sendiri namanya. Oh, kagak. Oke, gantian. Oke. Gini Ben, gua ajarin lu cara pembuktian. Kalau lu membawa data tidak asli, lu harus bawa data yang asli. Tapi ada nggak gua bertanya tentang hal itu? Kan nggak ada. Gua nggak Justru bertanya, itu bro, kenapa gua lu- mendapati ini tidak asli dari kitab lu, oke? Lu sebagai pemilik kitab harus menunjukkan data juga yang aslinya. Nih gue punya aslinya gitu, bukan lu balik nanya gue. Itu kan kitab lu, masa gue yang harus nunjukin? Bagaimana lu ini? Lu kadang-kadang lu ya. Patokan gua adalah Alkitab yang dicetak LAI. Ya berarti Susah. LAI nggak benar menerjemahkannya. Tidak ada itu, ayat itu tidak ada. Itu ayat tambahan. Gini loh, benar atau salah. Ya sekarang gue tanya, Itu tergantung- bolehkah kitab suci itu tergantung ditulis orang yang berpikir. dimasukkan Sebentar. pemikiran manusia, boleh nggak di dalamnya? Boleh nggak? Boleh nggak? Aku tanya dulu. Boleh nggak kitab Gimana? suci itu dimasukkan hasil pemikiran manusia di dalamnya, boleh nggak? Karena kitab suci orang Indonesia, umat Aduh, Kristen, tak kemana-mana itu- kau ini. Udah. itu terjemahan, Bang Faruq, terjemahan ampun Bang itu Faruq, menjadi izin Bang Faruq, ambil alih Bang tujuannya Faruq. Silakan Bang Faruq. untuk Saya mute. memperjelas ayat. Sedikit saya host. It's not wrong. 1 menit. Ini weapon. Saya jelaskan, saya ini awam dalam hal ini ya. Saya tahu namanya definisi. Ini Anda sudah berpengalaman. Kenapa ditanya A, larinya ke Z? Namanya definisi sesuatu yang contoh. Sama-sama Alkitab atau kitabnya Kristen dari buku bahan bakunya. Islam kertas bahan bakunya juga. Dan serta tinta dua-duanya. Di manakah dibilang kitab suci, Pak? Apakah ada campur tangan manusia atau tidak? Sedangkan si Paulus ini manusia atau siapa? Apakah Tuhan? Itu harus dijawab, saudara. Harus Anda paham. Saya saja ini awam dalam hal ini. Tahu namanya pertanyaan seperti itu. Fokus. Bang Farod, tolong turunkan. Kasih yang lain. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau aku sama si Pipi Game ini tertarik, aku cuma sebatas bertanya, kenapa sampai detik ini si Pipi Game masih Kristen? Itu aja. Kok masih Kristen lah kau? Sudah banyak kebenaran disampaikan kepadamu, data-data yang ditunjukkan dalam Bibelmu. Itu aja pertanyaanku. Kupikir kau udah syahadat dari bulan-bulan lalu, Pipi Game. Lama gak aku dengar suaramu. Dalam hatiku udah syahadat lah berarti si Pipi Game ini, pikirku. Datang kau kemari, masih juga kau banggakan kau nyembah anak manusia, Pipi Game. Cuman habis sudah kata-kata Udahlah, sama Pi. aku, Pipi Game. Pi, udah Pi, kalau mau diskusi sama saya tuh kamu nggak, bukan maaf ya Pi ya. Saya tahu ilmumu itu lebih tinggi dari saya, tapi kalau masalah kitab suci mungkin ya kamu harus akui kamu lemah di situ, oke? Ya, udah Karena gitu gini, aja. Bang Saya tahu Benny, ilmumu Benny. lebih tinggi. Bang Benny, aku Ya. harus akui si Pipi Game ini salah satu oten yang baik. Dia ini oten baik ini. Dia nggak Ya, menghujat betul. personal, dia tidak menghujat Iya, iya, sesembahan. Ya, dia oten baik ini. Jadi di keluarga pribadi pun ya seperti modelnya gitu loh. Cuman memang masih ngeyel. Jadi yang dibutuhkan si Pipi Game ini saat ini, kau Pipi Game yang kau butuhkan bukan ruang debat lagi, Pipi Game. Yang kau butuhkan itu adalah merenungkan diri, dekatkan dirimu sama Bibelmu.
Baca Bibel lah kau. Jangan pula balik debat aja kerjamu. Dan kalau memang masih setelah membaca Bibel dari Kejadian sampai Wahyu, tetap makin bertambah keyakinanmu terhadap Kristen, itu urusanmu. Saranku kau udah gak usah debat lagi lah. Ngapain kau debat lagi? Waktunya kau dekatkan dirimu sama Bibelmu. Jujurlah kau sama dirimu sendiri. Baca Bibelmu itu, tanggalkan dulu doktrin yang ada, baca dari Kejadian sampai Wahyu, pelan-pelan. Kau kerjaanmu kan kerja santai. Kan nih kerjaanmu kerja santai kan, nggak nyangkul kau, nggak apa, santai aja pekerjaanmu. Iya kan? Itu terbukti. Kau sendiri bilang kau semua aja pun harga tak berapa juta kau semua kau bilang. Berarti kan pekerjaanmu pekerjaan santai. Makanya kalau kau datang kemari pun aku udah bukan malas aku ya. Heran aku kok masih juga kau mau berdebat gitu dong. Tinggalkan udah ranah debat di game. Nggak usah debat lagi lah kau ya. Perdalamlah. Ya perdalamlah Bibelmu, bacalah Bibelmu bagus-bagus ya kan. Karena aku yakin kalau kau memahami Bibelmu, kalaupun kau tidak masuk ke dalam iman dan Islam to be game, aku yakin kelak kalau kau menjadi seorang pendeta atau pastor, kau adalah pendeta dan pastor yang jujur. Bukan seperti pendeta-pendeta di luar sana. Kau akan jadi pendeta yang jujur, gitu loh. Tapi baca dulu Bibelmu, jangan nanti kau ketika jadi pendeta atau jadi pastor modal katanya saja. Apa yang dibilang pendeta sana kau bilangkan. Kau sendiri kau baca Bibelmu. Ya PPG-nya, turun aja lah kau, nggak usah diskusi lah. Aku aja bukan malas aku diskusi samamu ya. Nggak ada lagi mau kita diskusikan samamu PPG. Ya bisa. Oke tulang ya. Ya. Oke tulang. Selamat siang. Ya siang, baca aja dulu Bibelmu ya. Selamat siang. Aku turun. Ya, siang. oke. Sorry ya Pi ya, nggak apa-apa ya Pi ya. Ya, Pi ya, jangan marah Pi ya, Santai. jangan marah ya. Oke, thank you Oh, Pi. enggak pernah marah gua. Oke. Enggak, oke. Makasih ya. Sorry ya. Terima kasih. Yuk. Aku akui dia oten baik itu. Pipi game itu oten baik itu. Makanya kalau dia mau diskusi sama aku udah nggak mau lagi. Iya, betul Bang. Ya, Betul. baik, Memang kayak yang lain kan kayak kalau siapa diskusi tadi sama aku pun nggak pernah apa? nggak pernah tantrum dia. Nggak pernah menyerang personal, nggak pernah. Dia oten baik lah. Aku akui dia oten baik, bukan kayak yang lainnya. Enggak, dia masih penasaran itu Bang, masalah kitab suci dia masih penasaran. Iya, tapi dia nggak mau baca Bibel masalahnya Bang. Kemarin ku bawakan Yohanes 17 ayat 36, palsu juga di situ. Nah, sekarang ku bawakan kitab Matius, palsu juga. Ya kita kan cukup realistis kan. Kita nggak minta dia baca Quran, baca aja lah Bibelmu. Udah baca Bibelmu saja lah, nggak usah debat-debat lagi lah, baca Bibelmu. Kita saksikan apa yang terjadi seminggu, sebulan setelah kau baca Bibel. Kalaupun kau tidak menjadi Islam, seandainya tetap kau di Kristen, aku berharap kalaupun kau jadi pembicara dalam gereja, kau ada pembicara yang jujur. Kenapa dikatakan jujur? Apa yang kau katakan berdasarkan apa yang tertulis dalam Bibelmu. Kau tak akan mengatakan sesuatu Jangan diada-adakan. Iya, bukan diada-adakan. Gitu loh. Itu jadi pendeta yang jujur. Halo. Oke, Bang Titi, selamat bergabung Bang Titi. Halo Titi. Selamat Halo. siang. Ya, siang. Islam Kristen, Bang? Kristen. Oke, mau berdiskusi kita, Bang. Ya, bisa. Oke. Sudah berapa tahun Abang di Kristen, Bang? Sejak lahir. Ya, usiamu kan ada sih, Bang. 15, 17, 20, 21. 32. 32 tahun. Oke, mari kita kaji, Bang. Kenapa Anda sampai saat ini masih betah di iman Kristen? Silakan. Karena udah lahir dari Dosa udah ditebus. Bang, kita jangan bawa dia lahir dulu. Hal apa yang membuat Abang masih yakin terhadap iman Kristen sampai detik ini? Apa? Silakan. karena saya dilahirkan dari Kristen. Oh, berarti dasarnya imani saja, ngikut aja lah sama orang tua ya. Agama nenek moyang gitu kan, Bang? Iya.
Oh, tanpa memiliki keyakinan apapun dari pengajaran-pengajaran iman abang itu. Ya udah memang itu keyakinan kami di Alkitab ya. Ya contoh kan gini bang, analoginya bang. Ketika abang menyantap sebuah makanan di atas meja, misal itu pecel lele, penilaian abang terhadap makanan ini enak pecel lelenya lo. Tapi kan ada satu titik dari pecel lele itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa untukmu. Entah dia menggorengnya rapuh, entah sambelnya, entah nasinya, kan begitu sih bang. Ini yang jadi kutanyakan. Memang aku ya tahu kau percaya terhadap imanmu. Sesuatu yang luar biasa dalam imanmu itu yang menjadi buah dari dasar imanmu itu apa? Sehingga kamu masih di iman Kristen gitu loh bang. Kan sampai sekarang saya masih Hah? karena saya sampai sekarang masih diberikan nafas, diberikan oleh Tuhan saya. Orang nggak bertuhan pun dikasih napas juga loh bang. Maksudnya Kalau gimana? besar itu bang itu masih ambigu bang. Orang nggak bertuhan saja, orang berzina, orang merampok, orang membegal itu masih bernapas loh bang. Ya. Karena keyakinan saya isi kitab-kitab Alkitab kami yang menjadi petunjuk. Oke, ini mulai dapat poinnya. Bisa bang sebutkan satu saja ayat dalam Bible Anda yang Anda yakin memberikan petunjuk apa? Banyak. Kasih satu saja bang, satu aja bang. Kitab bukan cuma satu saja, pokoknya dari Kejadian sampai ke Tapi Kejadian. saya minta satu loh bang. Abang Untuk apa? analogi gini bang, analogi bang. Ketika ada seseorang mengatakan kepada aku punya uang banyak loh Faruk, kata dia. Terus aku bilang sama dia, bisa kau berikan aku 1 lembar saja uang 100.000, tanpa berpikir dia langsung keluarkan itu bang. Kalau memang uangnya banyak. Tapi kalau dia bohong dia akan bilang gini, tapi aku nggak ada uang cash, aku ada anak aku, itu udah bohong. Itu udah bohong, itu dia nggak punya uang sebenarnya itu. Udah bohong. Gitu Ya ya. kan? Ya. Itu yang kutanya sama abang. Kalau abang katakan banyak, sebutkan satu saja bang, satu aja gue minta bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Oke, Yohanes 14 nomor 6. Apa yang menjadi jaminan bagi abang yang tertulis dalam Yohanes 14 nomor 6 itu apa jaminan? Jalan kebenaran dan hidup. Nah, jalan kan? Tapi bukan tujuan dia kan bang? Jalan kebenaran. Kalau nggak ada jalan ya nggak bisa. Kalau Iya. dapat jalan kemana? Jalan kebenaran ya nggak. Kalau kita ikuti jalan jalan yang tidak benar, kenapa kita ikut? Iya, kita pahami dulu. Abang memahami dia pada saat dia berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, dia jalan atau tujuan dalam pemahaman abang? Jalan kebenaran untuk menuju ke hidup yang kekal ya. Menuju kemana bang? Sedikit lagi tuh bang. Menuju kemana? Menuju ke hidup yang kekal. Hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu yang memberikan adalah Bapa Tuhan kami. Bapa. Berarti Yesus adalah jalan menuju Bapa, betul? Nah ini yang missnya di situ. Kenapa miss Pemahaman lah? kalian gini, soalnya tetap pemahaman kalian nggak sama dengan pemahaman kami. Bang, aku belum menerapkan pemahamanku loh bang. Apa yang kau katakan, ya itu copy paste dari apa yang kau katakan tadi barusan bang. Copy paste ini yang kau katakan, ini apa yang kau katakan tadi. Dari mana copy pastenya? Nah, tadi kan abang katakan Yesus itu adalah jalan menuju kehidupan yang kekal, betul? Iya, menuju ke dirinya sendiri, menuju ke dia. Gak gitu tadi kau ngomongnya bang. Karena dia Tuhan kami. Dia sampaikan. Dia Tuhan Anda. Oke, dia Iya. Tuhan Anda. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus ya Yesus. Salah bang. Markus 12 nomor 29. Matius 11 nomor 25. Tuhannya Yesus itu Bapa bang.
mana, Bang? Iya, makanya miss-nya di situ. Anda bertuhankan Yesus. Yesus bertuhankan Bapa. Gini. Nyambung nggak itu, Bang? Begini. Banyak orang yang dibodohi oleh kepintarannya sendiri. Pintar tapi dibodohi oleh kepencarannya karena tidak mampu dengan akal. Untuk kitab kami itu tidak mampu dicapai dengan akal. Sepandai-pandainya akal kita tidak bisa memahami seperti itu. Kalau saya sudah. Berarti untuk memahami kitabmu tak boleh menggunakan akal. Bukan tidak boleh, tidak Tapi nggak mampu. bisa dijangkau. Kan nggak boleh dijangkau dengan akal kan? Setinggi-tingginya akal kamu, itu serendah-rendahnya akal Tuhan. Iya, dan kitabmu tidak mampu dijangkau oleh akal kan, Bang? Kalau saya sudah nyampe. Iya, berarti Anda mau mengatakan kitab Anda tidak mampu dijangkau oleh akal, itu maksudnya. Betul. Oke, berarti kitabmu itu tak diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Karena akal tak mampu menjangkau kitabmu, betul? Maksudnya kalau dibelok-belokin memang nggak bisa. Karena ini sama yang ketemu aja dengan filsafat. Siapa Memang Tuhan? memang bagian Siapa iman Tuhan? kalian itu filsafat, Bang. Iman kalian itu filsafat. Tuhan manusia, manusia Tuhan, Tuhan manusia. Oke. Itu Kalau aja gitu. diputar-putar. Itu teknikal filsafat itu, Bang. Kalau saya bisa nanya balik. Gimana? Kalau saya nanya balik bisa. Silakan kalau mau nanya balik silakan. Muhammad Berarti Abang sekarang sudah- di mana? Di sudah nggak surga atau sanggup di ya? mana? Muhammad sekarang di mana? Di surga atau di mana? Sama seperti para nabi yang lainnya. Musa, Isa, apalagi Hud, Ibrahim sama. Tidak ada satu catatan pun dikatakan Musa itu di surga, nggak ada. Dari catatan orang Yahudi pun, kitab-kitab Yahudi mengatakan dan bahkan iman Yahudi tidak pernah mengatakan, satu saja orang Yahudi nggak pernah mengatakan Musa kami udah di surga loh, nggak ada. Karena memang surga itu belum dibukakan. Dari mana? Surga itu nanti. Dari Bang. mana datamu Setelah hari kiamat. surga? Dari mana datanya surga belum dibukakan? Dari mana datanya? Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 36, di mana ketika itu Adam dan Hawa diusir dari surga. Berarti surga kosong, Bang. Itu asumsi. Kok asumsi? Aku kasih surah Al-Baqarah asumsi, Abang bilang. Iya kakak, kamu sendiri yang ciptakan. Surga itu kosong. Itu kan asumsi. Bang, manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam. Tidak ada manusia selain Adam. Dan dia diciptakan di surga, betul? Di dalam iman kami dia diciptakan di surga. Setelah dia melakukan kesalahan, dia diusir dari surga. Setelah Adam dan Hawa diusir dari surga, adakah manusia lain di dalam surga? Oke. Nggak ada kan? Berarti surganya kosong kan? Kosong. Dan surga itu saat ini kosong. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu pun tidak ada mengatakan Musa udah di surga, Ibrahim udah di surga, nggak ada, Bang. Mereka sekarang berada di mana? Mereka berada di dalam alam barzah. Di luar dari alam dunia ini, tapi tidak masuk ke dalam surga, belum dalam surga. Maka lucu, Bang, iman kalian yang lucu. Berbeda iman kalian dari iman para nabi-nabi terdahulu. Kalian meyakini Yesus itu Tuhan kalian ada di dalam surga. Kalau Ya, akal jelas. yang sehat akan bertanya, Bang, Saya akan apa jelaskan. Tuhan di surga? Tuhan Saya di akan surga mau jelaskan. ngapain, Bang, Tuhan di surga, Bang? Saya mau jelaskan. Nah, Bisa. ya, silakan. Gini. Bang, dijauhkan dulu, Bang, dari suara yang lain, Bang. Oh iya ya. Ya. Saya jawab. Kenapa Yesus di surga? Bukan kenapa, untuk apa? Tuhan di surga untuk apa? Terus menurut Anda Yesus di mana? Kalau dia utusan. Ampun ditanya. Saya ikuti narasinya. Ditanya, Bang. Saya ikuti Pertanyaan narasinya. jawab pertanyaan. Kan tadi Anda katakan Tuhan Saya Anda di ikuti. surga. Aku nggak membantah imanmu loh, Bang.
Kami diskusi itu Bang santun Bang. iya. Kami nggak mematahkan narasi, asumsi-asumsi dari teman-teman kami diskusi. Setiap asumsi yang keluar dari lisanmu itu yang menjadi bahan untuk diskusi. Aku tak langsung mematahkan, salah kau, begini kau, nggak gitu Bang. Anda tadi yang baru mengatakan bahwasanya Yesus itu di surga dan Yesus itu adalah Tuhan kalian. Maka muncul pertanyaanku, untuk apa sih Bang Tuhan itu di surga? Tapi kalau kau tanya aku di mana Yesus, berdasarkan catatan dari Paulus, dikorelasikan dengan kitab Matius, Yesus itu dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Oh gitu ya. Iya. Kalau saya saya ikut narasimu. Kalau memang Yesus di neraka, mengapa waktu dia terangkat di kitabmu dia terangkat kemana? Ke neraka? Bang, di kitab kami nggak ada nama Yesus loh Bang. Namun kan kalian kan menyamakan Yesus dengan Isa. Nggak pernah aku sama-samakan antara Isa dengan Yesus Bang. Aku diskusi dari awal aku diskusi di dunia TikTok ini nggak pernah aku mau menyamakan antara Yesus dengan Isa Bang. Nggak pernah. Gila. Karena aku punya pemikiran sendiri. Panjang kalau menjelaskan Bang. Dari mana? Sekarang aku tanya samamu, Yesus yang Tuhanmu itu ngapain dia di surga? Sementara berdasarkan pemahaman dari Bibelmu, dia harusnya di neraka. Mana buktinya? Mana datanya di neraka? Oke, kita kaji ya. Kita kaji. Kita berangkat dari Galatia 3:13. Bang, suara anak-anaknya Bang dijauhkan dulu Bang. Abang guru ya, guru Bang ya, Bang Titik ya. Nih, Galatia 3:13. Kristus siapa Bang? Kristus ini siapa Bang? Buka mute-nya Bang. Bang Titi. Kristus. Kurasa Bang ini guru. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Lalu dilanjutkan lagi oleh Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus itu dalam imanmu mati tergantung di kayu salib. Dan orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Itu kata Paulus. Sementara dalam Matius 25 nomor 41, apa kata Yesus? 25:41, apa kata Yesus? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berdasarkan Matius 25:41, orang-orang terkutuk itu ditempatkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Berdasarkan Galatia 3:13, Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dan dipertegas lagi oleh Paulus bahwasanya terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Berarti Yesus saat ini posisinya di mana, Bang? Berdasarkan Galatia 3:13, Matius 25:41, di mana Yesus? Kok katanya Paulus nggak pengikut Yesus? Menurut kalian kenapa si Paulus tidak pengikut Yesus? Kenapa diambil ayatnya menegaskan si Paulus? Loh, kita nggak sedang bahas Paulus ini pengikut siapa, ikut siapa loh? Ya, tapi narasimu kan ikut saya itu kata dipertegas lagi oleh Paulus. Berarti Anda mengikuti apa yang Paulus katakan juga. Bang, ketika kita berdiskusi, Anda menyampaikan apa? Anda menyampaikan tesis, menyerahkan tesis kepada kami, maka antitesis kami ini harus selaras dengan imanmu, Bang. Kau kan beriman pada Bibel, maka antitesisku ini berdasarkan apa tertulis di dalam Bibel. Bukan berarti ketika aku memberikan antitesis dari Bibel, aku beriman pada Bibel. Tidak begitu. Begitu juga dengan abang. Ketika abang mau memberikan antitesis dari tesisku tentang imanku, abang harus memberikan dari dua kitab ini, Quran dan juga hadis. Karena itu bagian dari iman kami.
Kitab Anda saja sudah menyatakan, ya, Oke, kitab oke, Anda saja iya, satu iya. sama lain sudah kontradiksi. Di mana dalam Matius 25:41 Yesus mengatakan orang-orang terkutuk itu enyah ke dalam api kekal bersama dengan iblis. Sementara dalam Galatia 3:13 Yesus mengatakan, Paulus mengatakan Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada Oke. tertulis, terkutuklah orang-orang yang digantung di kayu salib. Saya Berarti jelaskan. posisi Yesus saat ini di mana, Bang? Saya jelaskan. Begini, yang dia terkutuk itu kemanusiaannya. Oh, Dia- Bang. Itulah kalian, Bang. Sesuatu yang gak ada tertulis di Bibel kalian imani. Di situ tidak ada tertulis kemanusiaannya yang terkutuk, kerohannya, kejiwaannya nggak ada. Emangnya Parahnya klaim ini gitu, Bang. Jelas-jelas Emang. ada yang tertulis di Bibel kalian bantah. Kalian hadirkan sesuatu dalam iman kalian, di mana sesuatu itu tidak tertulis letterlet di dalam Bibel kalian. Makanya kalian itu lebih condong mendustakan Bibel kalian. kalau diskusi kayak begini, banyakkan siapa harus pakai timer bagusnya. Bagaimana saya Persoalannya harus gini berkata, loh, Bang. Abang jangan saya baru mau berbicara di jelaskan. luar dari nas. Ini lagi, ini sudah di. Abang jangan bicara di luar dari nas. Di dalam Galatia 13 tidak ada Bentar, dikatakan saya juga. terkutuklah kemanusiaan. Saya mau Nggak ada, bicara. Bang. Bentar, saya mau jawab. Bagaimana? Saya baru jawab, baru perkataannya saja udah dipotong. Gimana nih diskusinya? Udah silakan Abang, silakan. Coba silakan. Maksudnya dia terkutuk karena sesuai iman kami, karena dia menjadi manusia waktu itu. Jadi bukan Tuhannya yang terkutuk, manusianya. Dia masuk ke dunia orang mati, dia masuk ke mengalahkan maut, dan terbuktikan dia pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi dia waktu dia disalibkan, dia dalam posisinya manusianya. Ya, waktu dia mati, dia masuk ke dunia orang mati, masuk ke alam maut. Dia melawan maut. 3 hari kemudian dia bangkit. Itu yang menjadi saksi itu ada berapa 500 pasang mata yang melihat dia. Ternyata dia masih hidup, dia bangkit. Begitu. Bang, Ya, bangkit. dalam Galatia 3:13 Bangkit tak dia. ada Bang, dalam Galatia 3:13 tak ada dikatakan terkutuklah kemanusiaan orang yang digantung. Nah, itu terus di kau kayu bilang, salib. Tuhan kami Ada, bangkit. Bang. Dengan terkutuk, ini pemahamannya salah. Ini kan sudah saya sampaikan. Terkutuk, dia masuk di dunia orang mati. Dia Nggak masuk ke ada di dunia situ orang tertulis masuk ke dalam dunia orang mati. Wah, Bang. berarti baca Bible-nya cuma separuh-separuh. Kata orang-orang di dalam Galatia 3:13 sudah menunjuk bahwa manusia, bukan Tuhan. Gak perlu lagi yang menjelaskan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ada orang. Udah jelas sih manusia lah, Bang. Oh, Di dalam ada orang tapi Matius 25:41 yang tergantung kan Gantian, ada Bang. 3. Gantian, Bang. Bentar, Bang. Sebentar. Gantian, Bang. Bentar. Di dalam Yang- Matius yang- 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk, orang lagi kan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Tidak ada cerita tentang ketuhanan, dan memang Yesus itu manusia. Lukas 1:31. Ketika malaikat mengkabarkan kepada Maria, dia akan mengandung Gantian seorang ngomongnya. anak laki-laki. Kebanyakan mereka Bukan ngomong. orang. Jangan Yesus kau terus yang itu ngomong. orang. Jangan kau terus yang ngomong. Harusnya Dia melalui rumah nangkok, ribut kali kau. Kalau nanti Harusnya- tidak. gini ya, harusnya kalau diskusi kayak gini harusnya adil dong. Bang, Jangan kurang adil saya apa aku, Bang? Kau tadi ngomong aku diam loh, Bang. Aku ngomong Diam kau dulu, Pak Ro. Alah. Anda sudah Diam kau dulu. halo. Udah silakan Bang. Apa yang mau Anda bantah silakan.
Gini ya, kan sudah berapa kali saya jelaskan, tiap isi kitab itu jangan dicampur adukan. Itu konsepnya yang lain mungkin dibawa ke sini. Misalnya ini kan penyalipan, tentang penyalipan Yesus. Jadi jangan diambil lagi korelasinya di lain. Tetap dia akan bertabrakan. Karena kalau kita baca satu tema saja, misalnya di Matius sekian sampai sekian, itu satu rangkaian, bukan diambil lagi. Sudah, yang jelas memang orang terkutuk itu yang masuk orang terkutuk. Tapi kita bisa bicara ini kan konsepnya kematian Yesus, disalibnya Yesus, dia bangkit. Nggak ada korelasinya dia keterkutuk, dia mati, dia masuk ke dunia orang mati, dia di situ dia menebus dosa, mengalahkan maut, dia bangkit di hari ketiga, dia bangkit. Jangan nih diambil ayat lain. Orang terkutuk ya jelas orang terkutuk itu masuk neraka. Karena dia sudah masuk sudah menebus, dia sudah menebus kutuk manusia, dia bangkit, diselamatkan. Mana ada orang yang bisa bangkit pada hari ketiga? Nggak ada. Cuman Yesus. Apa Muhammad udah bangkit? Sudah Bang? Sudah. Oke. Diskusi abang itu nggak berkembang. Bahkan ketika abang bernarasi pun tidak berkembang narasimu, Bang. Terduduk di situ-situ saja. Ya, sikit pun ya narasi ku sampaikan, pertanyaan yang ku sampaikan itu tidak kau jawab, Bang. Ya, tidak kau jawab. Anda sudah menyatakan tadi, mengeluarkan satu statement. Memang Bibel kami, ya, jangan kau sandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Pasti itu tidak akan selaras. Berarti Bibel Anda, kitab yang satu atau ayat yang satu dengan ayat yang lainnya saling kontradiksi kan? Saling kontradiksi. Sekarang saya tanya sama Bang Mulia Sekron, Jazakallah khair. Saya tanya sama Abang. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia orang mati dengan jalan tergantung di kayu salib, posisi dalam kondisi terkutuk atau tidak terkutuk? Udah? Dia jawab, Bang, terkutuk atau tidak terkutuk? Waktu dia mati, dia masuk ke dunia, dia masuk ke dunia orang mati. Di situ dia masuk mengalahkan maut dan dia mengalahkan si kutuk itu. Dia bangkit pada hari ketiga. Nanti dulu bangkitnya, Bang. Ketika dia masuk ke dalam dunia orang mati melalui cara digantung di kayu salib, posisi dia terkutuk atau tidak terkutuk? Dalam keadaan terkutuk atau dalam keadaan tidak terkutuk? Itu yang kutanya, Bang. Nanti dulu bangkit, Bang. Ya iya jelas ya, kalau dia masuk belum mati ya belum terkutuk karena dia tidak pernah terkutuk. Kan masuk ke dalam dunia orang mati, dia udah aku bilang, Bang. Ketika dia masuk dalam dunia orang mati dengan jalan tergantung di kayu salib, dalam kondisi terkutuk atau tidak terkutuk? Halo, saya bisa Sekarang ngomong, saya tanya. dulu, bentar. Halo, titik. Ya. Saya dulu yang jawab. Bang Faruk. Halo. Diam dulu, Komar Nongko. Aku dulu. Belum selesai, aku nggak boleh. Enggak, aku minta izin sama Titi tadi. Kau hargai si Titi ini. Aku udah minta izin. Diam dulu udah minta kau. izin. Nanti sikit lagi. Nanti Aku kau. minta izin sama dia. Belum selesai, nanti blunder, Bang. Udah lama diskusi kami, udah mau 1 jam, Bang. Belum dapat poin ini. Silakan. Kasih waktu dulu sama Bang Titi. Sabarlah kau. Aku minta izin sama dia. Aku dulu. Belum dapat poin diskusi kami. Sabar dulu kau. Lo nggak turunkan aku. Sebagaimana yang mati di kayu salib itu sabar dia digantung di kayu salib. Maksud Sabar. lo. Aku dulu yang ngomong. Aku udah minta izin sama dia. Tunggu dijawabnya dulu pertanyaan. Aku dulu. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia orang mati dengan jalan digantung di kayu salib, ketika itu posisi dia terkutuk atau tidak terkutuk? Jawab, Bang Titi. Oke. Aku Sekarang dulu yang dijawab. Nanti aku dulu yang jawab. Izinkan Diam aku dulu, jawab. Marnongko. Kau telan dulu dedakmu, Marnongko. Ya aku lah dulu, apa salahnya? gimana nih?
Ya begitulah bang. Kalian sesama Kristen aja pun nggak menghargai kan bang? Bukan harusnya tertib saja pakai ini kan harusnya moderatornya pakai timer apa gimana bisa atau ada instruksi atau Timer misalkan itu nggak akan bisa bang mengatur orang Kristen. Bibelnya aja pun nggak bisa ngatur kalian bang, Bibel kalian. Apalagi timer. nggak usah disama ini nggak usah disamakan Membantah aja, itu taunya membantah diskusinya nggak sehat kalau gitu. Ya udah Itu silakan udah, jawab bang. tinggal cari-cari Ketika alasan Yesus aja masuk kalau ke gitu. dalam dunia orang mati dengan jalan digantung di kayu salib, ya pada saat itu dia dalam kondisi terkutuk atau tidak terkutuk? Tidak terkutuk. Berarti Paulus salah. Apanya yang salah? Paulus di mana? Galatia 3:13, di Galatia 3:13 dia katakan terkutuk. Iya, temanya apa? Kok temanya apa sih Bukan bang? si Paulus ngomong itu temanya apa? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Berarti Emangnya Yesus dia itu mengatakan terkutuk. dia mengatakan Yesus terkutuk. Tapi Kristus dah kau tanya, aku jawab tadi bang, kan kau tanya sama mu tadi kan. Kristus ini siapa bang? Yesus kau bilang. Nah, makanya Berarti yang jelas terkutuk itu siapa? dengar. Waktu Paulus mengatakan siapa yang Yesus terkutuk ya, begitu. Kristus. Bang, nggak perlu bang. Di kata Kristus di ayat pertama Galatia 3:13 kita udah sepakat Kristus itu Yesus. Kau bilang sudah. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan Lah, jalan jelas. menjadi. Kan jawabannya udah dijawab di situ. Berarti Yesus itu Menebus. terkutuk tidak? Mengutuk dia menebus kutuk. Iya, dengan jalan menjadi. Lah masa dia mengalahkan kutuk, masa dia terkutuk? Kan nggak masuk di akal. Itu pertanyaan itu abang pertanyakan kepada Paulus, bukan ke aku. Itu tanyakan ke Paulus, jangan ke aku bang. Gini bang. Karena aku pribadi bang nggak percaya sebenarnya aku dengan tulisan Ya. Paulus itu dalam Gini. Galatia 3:13 itu. Karena dalam Matius 3 nomor 17 jelas Bapak mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah anaknya diangkat, enak kali Paulus mengutuk anaknya. Itu pertanyaan itu abang tanyakan ke Paulus, jangan ke aku bang ya. Paulus memang itu penyesat ya, penyesat memang Paulus. Ini lagi gimana? Masuk comot, masuk gimana penyesat? Cuma dengar separuh. Dikasihi. Yesus tadi udah Langsung disampaikan datanya. Engkau lah anak yang kukasihi, ketika dibaptis terdengar suara dari atas, suara Bapa. Kamu bukan penyesat, Engkau Paulus anak penyesat. Kamu yang benar. Kepadamu aku berkenan. Setelah terangkat Iya. Yesus, datang si Paulus mengatakan yang digantung, yang terkutuk itu Yesus. Berarti dia menyesatkan. Oh, mana dong? Lalu baca Alkitab, baca ayat Halo, itu. Bang. Iya. Dari temanya, dari judulnya sampai selesai. Itu data bang. Data mana data? Apa maksudnya? Yesus terkutuk dan di Matius itu ya tempat orang terkutuk neraka bang. Bukan Ditempatkan Yesus bersama di mana iblis. dikatakan Yesus terkutuk, di mana? Siapa? Galatia 3:13 tadi. Coba baca kayak tiga, baca yang jangan separuh-separuh. Coba baca dari awal. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan dengan baru temanya jalan saja menjadi judulnya kutuk. Kristus telah. Dengar. Temanya saja Kristus katanya Menebus kita. Mama Menebus. ini tidak tahu data-datanya. menebus. Kristus telah pelan-pelan. Kristus Iya. telah menebus oten. Menebus. Kita ini kan oten, Menebus. andai di kan. Menebus. Kristus Tahu, telah menebus oten dari kutuk hukum dari Taurat. kutuk. Udah. Kalau yang Dengan jalan, coba lanjut. Dengan jalan menjadi kutuk karena oten. Dia yang menjadi kutuk. Dia yang menanggung semua kutukan itu demi membebaskan kalian dari hukum Taurat. Makanya Yesus itu menurut Paulus dijadiin tumbal. Jadi dia mengambil semua kutukan. Makanya kalian terbebas dari hukum-hukum Taurat. Makan babi, mantap, semaunya. terbebas dari kutuk. Dengan resiko kalau kau mengimani Resiko apa? penyesatan Paulus, ya Tuhanmu terkutuk. Yang kau Tuhan kan Tuhan terkutuk, Bang. Oke, Itu makasih. resikonya. Terima kasih. Oke ya? Paham Oke, ya? sekarang saya tanya sama kamu, bisa? Ya paham. Enggak, kau akui dulu Tuhanmu terkutuk ya. Baru kita
Ini Itu lah, bukan Tuhanku yang ketuk-ketuk. lah itu tadi Paulus. Aduh, Mama Kemanusiaannya yang terkutuk. Kemanusiaannya, ketulangannya, kekulitannya, kedagingannya. Yesus itu Yang tidak pernah berdosa. Yang penting Yesus Bagaimana ia mau terkutuk, Bang. dikatakan diriku Ini Ada karena masalah. pemahamannya kurang. Nggak ada masalah, Bang. Bang, kasih kesempatan dong. Nggak ada masalah, Bang. Yang penting Yesus di dalam ilmu menurut Nggak si penting. Paulus Bukan botak saya, kalau saya nggak penyesat. penting, bukan yang penting, nggak penting tuh. Halo. Penting loh. Lah, berarti kau Nggak. mengingkari kata-kata Paulus. Kau mengingkari, Bang. Itu kata-kata Paulus loh. Bukan kata-kata Paulus. Lah, Galatia 3:13 itu surah-surah si botak itu, si Paulus. Anda sendiri yang ngomongnya salah. Halo. Mama Anda sendiri. Aku sudah Anda tahu. yang memahami salah. bosnya juga tidak paham selama ini. Coba. Belum lulus lagi. Ada Anda yang memahami masih salah. belum lulus. Bang, kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah. Bang, dengar dulu lah. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Halo. 3 orang yang digantung. Bang, Jawab dulu. Siapa yang digantung pada kayu salib? Kata Paulus, yang Halo. digantung pada kayu salib terkutuk. Siapa? Siapa 3 digantung? orang yang digantung di situ. Mama di Iya, sini iya, yang berapa? disinggung Berapa? Kristus. Di sini Kristus, ya? yang disinggung Yang siapa? terkutuk. Perlu yang jawab. Dia masuk. Dengar. Bagus. Kau bagus jujur, mending jujur Bang daripada pada Halo Bunda, apa yang jawab bisa nggak? Siapa? Saya Enggak, ulang, siapa yang sifatnya, terkutuk? ini, Bang, siapa yang memojokkan terkutuk? Aku dulu yang Abang, jawab. siapa yang terkutuk? Coba perjelas dulu biar kami ini paham. Siapa yang terkutuk? Halo. Mama Tidak punya dosa. kenapa dia ke Al-Quran? Saya tanya Dalam dulu kau Alkitab Bang. membutuhkan Menurut si dia. Paulus penyesat Padahal dalam Al-Quran, Aku dulu yang Bang, ngomong, bisa nggak? nah apa ini Kriston, Halo. kau makan permen dulu, Kriston, kau diam dulu. Kau habisi permenmu dulu, biar Halo. dulu saudaramu ini ya, titik. Ya, saya ulang Bang ya, sebelum kita maju diskusinya, saya tanya ulang. Apa kau menerima Tuhanmu terkutuk? Dengar. Halo. Halo. Jawab dulu lah. Aku dulu. Ya, saya mau jawab. Saya tanya. Saya mau jawab. Jawab. Dia Oke. masuk ke dunia orang mati. Saya terkutuk. tidak tanya. Saya tidak bertanya apakah Yesus masuk dan keluar. Enggak, saya tidak tanya keluar masuknya, Bang. Karena Ya, di dalam terus? Galatia 3:13 si Paulus botak bilang yang terkutuk itu orang digantung, yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib, brother? Siapa yang Ya. digantung pada kayu salib? Yesus. Siapa? Yesus. Pinter. Nah ini bagus, jujur. Berarti Bukan sampai di situ saja. Dengar. Resikonya. Bentar Dengar. dulu Bang. Kamu kan nanya, saya jawab. Jangan Iya. dipotong. Dengar. Artinya Dia masuk, masih nyambung. dia terkutuk. Dengar dulu. Nah, Kita mau diskusi mantap. apa? Kamu sendiri bicara. ya, oke lanjut. Apa? Jangan egois gitu dong. Saya mau jawab. Ya, bentar. Dia lanjut. Bentar, dia terkutuk. Teman-teman, Dia tolong bantu tap manusia. layarnya, teman-teman ya. Tap layarnya biar kita jangan berungkat ya. Di tap layarnya, kalau ada love orange-nya teman-teman, di absen love orange-nya teman-teman ya. Di share juga tap layarnya teman-teman. Oke, lanjut Bang Titi. Dan jangan Dia lupa ya terkutuk. kirim-kirim kopi Dengar. hostnya. Gimana baru ngomong bicara dan- ya susah diskusi Ya, kayak gini. lanjut Menang Pak, sendiri. lanjut Bang, lanjut. Saya ikutin dia terkutuk. Tapi ingat, dia bangkit karena sudah mengalahkan kutuk. Saya tidak bahas bangkit, kita bahas dulu terkutuk. Bentar baru Wah, bangkit. memang prosesnya kayak gitu Terkutuknya karena dulu. prosesnya kayak Kita gitu. dulu bahas. Ada orang mati. Kita Masa bahas kita dulu. dengar. Ini ada Bang. tujuan, dengar. Nah, saya ngomong Iya. baru sepanggal, kalian sudah lebih banyak. Diskusi apa macam begini? Ya Bang, oke, aku mau paham. Halo, aku udah paham, ngomong. Bang.
Apapun Udah, tujuannya kalau diskusinya- Tuhanmu, intinya iakan dulu Oh, udah Tuhanmu kalian terkutuk. memang nggak mau Lah, kalah. Kalian iakan takut kalah. dulu. Diam dulu, Mama, saya ngomong, itu kalian kan ngomong. data. Gimana Saya itu? kan- Udah. kita kan kalau saya belum kalau masuk gitu, ke terbangkit-bangkit, saya Bang. nggak Belum bisa masuk ngomong, ke saya nggak bisa terbangkit-bangkit. diskusi dengan Oh, orang Mama, kayak begini. Mama, Nggak bisa kenapa saya panas? diskusi. Nggak bisa. Kok bagi Jangan saya mau panas. jelaskan Bang, ini si malah Paulus nggak bisa. Bota, Saya Bang. Si gini, Paulus Bota kalau yang Adil ngomong, Bang, Anda si diam Paulus dulu. Bota. Si Anda Paulus diam dulu. penyesat. Anda diam Mama, dulu. Kalau mau diskusi bagus, Anda diam dulu. Lanjut. Makanya saya katakan, waktu saya ikuti narasi, dia terkutuk. Tapi ada jalan, ada masih panjang perjalanannya, bukan sampai dikutuk aja. Dia kutuk menebus manusia yang berdosa, itu kutuk, dia masuk kutuk. Tapi dia bangkit, di hari ketiga dia bangkit. Oke. Banyak saksi yang menyaksikan. Oke, Bang. Mana Muhammad? Iya. Tunggu Kami dengar. tahu. Oh, masih Tunggu panjang. dengar. Oke. Waktu Oke, lanjut. dia bangkit, banyak orang yang menyaksikan. Bukan tidak ada saksi. Dia Oke. banyak yang menyaksikan sampai ke kita jadi saksi. Oke, udah saya tanggapi Bang ya. Udah. Saya tidak bahas kebangkitannya ya. Saya Oh, nggak tidak bisa bahas. diskusi. Saya tidak Diskusi bahas. nggak ada arah. Kalau Kita diskusi bahas. cuma sampai dikutuk. Bentar Bang, kita bahas. Diskusi Aku udah kalau cuma ngomong. sampai dikutuk, Bang Didi. udah selesai. Bang Didi, Tadi Kalian Bang katanya Didi. ganti. Tadi aku Kalian kan ngomong, udah puas. ya. Kalian kan Gantian udah lah. puas. Bang Didi. Sabar dulu Bang Didi. Kalian kan Gantian sudah lah. puas. Gini. Tanya gantian. Gini. Gantian. Karena Aduh. begini. Ya, silakan Bunda Rahma. Gantian lah. Oke, Tadi Bunda Rahma udah kita silakan. Bang, kita nggak Jangan bahas. di-mute, nggak masa di-mute terus. Aduh. Kita nggak bahas bangkitnya Bang. Itu poin kedua sebentar, baru kita lanjut. ke Berarti bangkitnya. berarti ini Sekarang kita sambungannya. bahas. Dengar Saya minta dulu begini ya. Saya Aku minta udah ngomong. dulu. Siapa yang nebus kutuk? Orang Bang, Muslim kalau terkutuk nanti siapa yang nebus kutuk? Kriston, kau minumlah dulu kau. Bang, berarti kau Iya, sudah saya mau sadari tanya lah. Tuhanmu yang kau tuhankan Tuhan Siapa yang terkutuk nebus ya. Bun, aku udah ngomong. Dengar dulu lah. Kau ini kenapa sih emosi? Padahal ini tulisan si Paulus Bota, Bun, penyesat. aku udah ngomong. Kita cuma mengutip. Kita cuma Kita mau mengutip tanya kata-kata Maja. si Paulus Muslim Bota. berdosa. Apa kata si Paulus Bota? Mengaku Penyesat kira-kira ini, bagaimana cara ya, yang nggak jelas siapa membersihkan keturunannya, kutukan dosa keturunan itu? siapa. Dia mengatakan yang kau tuhankan itu terkutuk. Kau harus terima itu, karena itu rasulmu toh, apostolosmu Aku udah toh. ngomong. Kalau teman-teman Kau terima Udah. lah. kalau cara terkutuk lalu Selesai. dosanya itu bagaimana Lagi untuk selesai. menghapus dosa dan Aku dulu yang Saya ngomong. itu dihapus. saya tidak bahas dia tebus ke pegadaian, dia tebus ke rumah makan, enggak. Saya Udah, bahas gini. ini saya penyanyian. sekarang. Aku udah ngomong. Saya jawab. Dari tadi dia Saya jawab jawab. ya. Perasaan dari tadi dia jawab. Saya jawab. Bukan Kalian kan aku. Anda Aku dulu kan yang jawab. Oh, Gantian satu-satu, jangan rebutan lah, Loh, satu-satu titik. ayo. Aku yang jawab. Halo. Ya jawab lah, ayo Bang, jawab. Titik. Aku yang jawab. Apakah Ya. Tuhanmu itu betul terkutuk kata si Paulus Bota? Ya, aku yang jawab dulu ya. Tolong ya, cepetan ya. Ya. silakan. Begini, dengar. Yang namanya tersalib itu adalah memang terkutuk. Wih, Itu kan memang keren. Ini jujur. Diam dulu. Wah, bagus. dan Bang. tujuan mereka cuma sampai di terkutuk. Jadi nggak ada lanjutannya. Diam dulu. Kan aku yang jawab. Kamu minta waktu kan? Jadi terkutuk. Jadi kebudayaan di sana itu. Lanjut dulu Bang dengar Faruk dulu. Noise. Lanjut Bang, lanjut dulu Noise. Kebudayaan kebiasaan di sana itu yang jahat itu disalib, itulah terkutuk. Jadi Yesus itu disamakan dengan itu untuk menebus dosa manusia. Jadi dia mati dan bangkit. Itu bangkit. Iya. Tahu kalian? Cuman Bang Marnong Mengalahkan ada kutub. Iya, Mengalahkan ada kutub. ada persoalan di dalam Matius 25:41. Apa di mana itu? dikatakan orang-orang terkutuk itu akan dienyahkan dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Karena Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.
dan dia mati tergantung di kayu salib pun dikatakan Paulus adalah sosok yang terkutuk, maka tempatnya Yesus itu berarti di neraka, Bang. Benar. Benar, Itu dia kan? pemikiran Benar, kan? yang pendek akal. Kayak Iya. kau. Iya. Itu pemikiranmu yang pendek akal kayak kau. Bukan pendek Kan dia akal, Bang. bangkit. Datanya jelas, Bang. Anda Bangkit sudah ada akui saksinya. tadi, Diam kau dalam dulu. Galatia 3:13, Bangkit ada Yesus saksi. itu mati terkutuk. Ya udah, tapi kan bangkit ada saksi. Dengar, Bang, ya. Bang. Mau dia bangkit 100 kali, 1000 kali, ya, tidak ada satu catatan dari kebangkitannya mengatakan Yesus bangkit dari kematian untuk membatalkan kutuk. Gak ada. Apa memang harus seperti pikiranmu? Gak ada. Yesus bangkit dari kematian. Apa seperti apa yang kau menjadikan inginkan? dirinya tidak terkutuk. Gak ada. Apa seperti yang kau pendek akal begitu? Bangkit Kau punya pendek 100 akal. kali dia tetap terkutuk. Dan ketika dia diangkat, ditampung langsung masuk ke dalam neraka. Itu kata bibirmu. Kata Yesus dalam Matius 25:41. Bibirmu yang bilang begitu. Yesus loh, Bang, yang bilang. Matius 25:41. Yesus yang bilang, Bang. Yesus yang bilang, bukan aku. Yesus. Dengar dulu sebentar ya, sebentar saya bilang ya. Kau udah tahu kan sejarah, siapa yang menghina Yesus akan cepat dia mati. Itu kan? Allah, itu kemarin Allah. kan tentara Romawi nggak mati orang itu, Bang, menyalibkan Yesus, nggak mati. Tentara Romawi itu siap menyalibkan Yesus, nggak mati. Minum-minum lagi orang itu. Udahlah, Coba dibagi-bagi kau lagi taunya itu. pakaian Yesus, nggak Udahlah, mati kau orang. taunya itu. Itu John Lennon itu kan? Apa? Merendahkan Tuhan dia kan? Mati. Udahlah. Memang Ya. dia udah waktunya metong John Lennon. Gitu ya. Abang tengok itu, abang Ya. tahu si Tuan Tungki, Tuan Logika, abang tahu Tuan Logika? Tahu Tuan Logika? Ya. Hah? Perkataan Yesus diinjak-injak sama Tuhan Logika. Nggak metong, dia nggak mati. Coba. Ya Perkataan udahlah. Yesus yang dituliskan dalam Bible diinjak-injak sama si Logika. Malah dapat apa dia? Dapat donasi dia 3 juta. Ya udahlah. Oh berarti Dapat ya. donasi lagi dia perbaiki sepeda motor untuk. Ya gini. Ya Nggak kami mati dia, Bang. doakan. Nggak mati. Kami doakan sukseslah kau ya. Bro, Hah? kami doakan kamu sukses ya. Semakin berjaya Gak kau. terkabul doamu, kau doa Kok sama jadi gitu, manusia. Bang? Iya. Ya, kami kan Gak disuruh terkabul untuk doamu. kami kan disuruh untuk memberkati orang. Iya, diberkati Udah Tuhan lah kau ya. terkabul. Kalian memang disuruh memberkati orang, tapi mengimani menyalibkan Tuhan. Munafik, Bang. Jadi gini, Ngapain Tuhan kau baik sama kami- aku tapi kau jahat sama Tuhanmu? sampailah berkat Tuhan kepada kamu dari Tuhan kami ya. Ngapain kau baik sama aku tapi jahat sama Tuhanmu? Sikit-sikit disalibkan Tuhan ya. Salibkan. Ya udahlah, diberkati Tuhan lah kau ya. Kamu semakin jaya, semakin sukses ya. Ya, semakin kaya. Ya, Ini mau diskusi semakin apa mau banyak curhat, orang. Bang? Bang, Apa? ini mau diskusi apa mau curhat? Iya, saya kan begitu, nggak usah apa. Ya. Ya udah kalau nggak mau Ya kalau diskusi memang kenapa kau pun naik? menghina Tuhan kami, diberkati Tuhan lah kau ya. Gimana aku menghinanya, Bang? Dalam Iya. Galatia 3:13 jelas, Bang, Paulus yang menghina Yesus dengan jadi gini. mengatakan Yesus itu terkutuk mati di kayu salib. Udah. Sementara Yesus sendiri nggak pernah menghina dirinya. Ya. Dia menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tahu. Bapak sendiri dalam Matius 3:17 tidak menyatakan, tidak pernah menghina Yesus dan mengucap Yesus. Dia mengatakan jadi- Yesus itu adalah anak yang dikasihinya. Yang Berarti mengutuk saya salah Yesus ya? itu Kau Paulus, tidak Bang, menghina ya? Paulus yang menghina Paulus. Oh berarti aku salah. Paulus, dengar Bang Marnongko. Iya. Paulus yang menghina Yesus aja kalian angkat jadi rasul. Coba. Itu bukan Dia urusan saya. yang mengutuk Yesus aja jadi Dengar. rasul, dia jadi rasul. Udah begini, ya kau diberkati Tuhan ya. Oke bang, aku dulu bang. Oke. Oke. Oke, Bang Black, masuk dulu Bang Black. Abang Islam Ya. Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan Bang Black. Apa yang mau Anda tanggapi lagi? Silakan. Silakan. Ya. Bang Marnongko, Yang silakan pertama- Bang, dikunyah-kunyah dulu dadanya Bentar, Bang saya mau Marnongko. turun dulu. Yang pertama maksudnya. Diberkati Tuhan Bentar, kau ya. Mohon pamit, saya Bentar, ada bentar. kebutuhan Aku, lain. kalian ngomong aku diam. Jangan Ayo. turun dulu biar kalian dicerahkan. Ya. Otak kalian ini buntu gara-gara si Paulus botak. Penyesat. Bukan saya. Yang pertama Bapak. Ada kerjaan lain, bukan hanya ngomong Diam yang dulu Bang Titi. Si Black dari tadi mau ngomong loh. Yang Diam dulu, pertama. silakan Bang Black, silakan.
Ya. Yang pertama, Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhanmu karena memang kita tidak seiman. Itu yang pertama ya. Tapi Tuhanku, itu aja karena kita berbeda iman. Yang kedua, pembuktian Yesus itu kalian tidak menganggap dia Tuhan. Ya kan? Tidak menganggap dia Tuhan. Tapi kami memiliki data yang cukup. Data yaitu dari Yohanes 13 ayat 13. Aduh, itu kan Tuhan, Bang. Makanya aku bilang kau belajarlah Iya, bahasa karena- original, bentar original dulu. text Aku ngomong Bible dulu, itu kamu Tuhan, diam. kurios. Aku ngomong kamu diam. Gak boleh Karena kan memang kita tidak menyesatkan. seiman. Itu Tuhan. Enggak, kau ini dibodoh-bodohi penelitian. Kamu buka Tahu, Yohanes Bang. 13 Bang, ayat 13. dengar Buka dulu. ya. Ini supaya kau dengar dulu. Dengar Harus dulu. cerdas. Kau Diskusi ini maunya di menang situ. sendiri. Gimana Di Bu situ, ini? Entar aku enggak, ngomong dulu. saya harus dengar kamu dulu ya. bisa gitu. Saya harus Hei, meluruskan, Bang. motong-motong. Saya harus meluruskan. Mana Supaya itu kau tidak meluruskan, bermasalah. motong.